Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman tahu nggak sih bahwa bisnis adalah pekerjaan yang banyak dilakukan untuk menambah penghasilan? Eits, tapi kalian tahu nggak sih bagaimana cara menentukan dan mendapatkan ide bisnis? So, pada kesempatan kali ini kami dari kelas 2B Keuangan Politeknik Negeri Malang, kelompok 7. Nama saya Binti Miftahul Janah, nomor absen 6. Nama saya Anjualina Ibrahim, absen saya nomor 5. Perkenalkan, nama saya Laura Windana, nomor absen 16. Salika Nur Rahmawati, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara kelompok kami menentukan ide bisnis yang akan kami usung nantinya. So, simak baik-baik ya teman-teman, simak sampai akhir. Nah teman-teman, untuk mendapatkan ide bisnis, hal yang pertama kelompok kami lakukan adalah menyampaikan usulan atau inovasi dari tiap-tiap anggota. Dan berikut adalah usulan inovasi dari tiap-tiap anggota kami. Saya Anjualina Ibrahim, saya memiliki usulan yaitu pisang coklat dan pisang hoyeng. Alasan saya memilih kedua produk tersebut dikarenakan pisang di Tulungagung sangat berlimpah, tapi belum ada yang membuat usaha pisang coklat dan pisang hoyeng. Saya mendapatkan inspirasi itu dari Malang karena di sana saya memakan makanan tersebut, sedangkan di Tulungagung itu belum ada. Itulah mengapa saya membuat usulan untuk membuat bisnis tersebut di Tulungagung. Saya Binti Miftahul Janah, nomor absen 6. Di sini saya memiliki usulan ide bisnis yaitu membuat keripik kelapa muda. Kenapa? Karena banyak di luar sana keripik terbuat dari ubi, kentang maupun ketela. Sehingga ini merupakan inovasi baru. Dan kita tahu tidak hanya air dari kelapa muda yang memiliki 1000 manfaat, ternyata daging dari kelapa muda memiliki gizi dan nutrisi yang sangat banyak. Dan ini merupakan produk yang menyehatkan juga memberikan manfaat yang banyak. Dan kita tahu juga ketika kita mengupas kelapa itu benar-benar susah, dan ketika kelapa berhasil dikupas, daging yang dihasilkan pun sedikit. Sehingga dari inovasi ini saya ingin selain manfaat yang kita dapat banyak, isi yang kita dapatkan dan bisa kita makan juga banyak. Saya Laura Windana. Di sini saya memiliki usulan ide bisnis, yaitu cookies brownies dari buah pisang. Kenapa? Karena menurut saya kue brownies merupakan kue yang banyak diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Jadi, di sini saya memiliki ide untuk membuat kue brownies yang terbuat dari pisang. Dan kebanyakan kue brownies di luaran sana juga selalu identik dengan rasa coklat. Jadi di sini saya berinovasi membuat kue brownies dengan campuran buah pisang untuk dijadikan cookies atau kue kering. Dan saya memilih kopi es krim. Alasannya karena kopi banyak diminati oleh semua kalangan, terutama anak muda. Dan manfaat kopi itu sendiri bisa dapat menghilangkan kantuk, dan manfaat dari es krimnya itu berfungsi untuk mendinginkan pikiran kita. Nah teman-teman, itu tadi adalah inovasi atau usulan bisnis dari tiap-tiap anggota kami. Dan tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu kita akan menentukan kesepakatan ide bisnis. Dan berdasarkan hasil diskusi kelompok 7, ide bisnis yang akan diimplementasikan secara real yaitu ide bisnis kopi es krim cangkang telur. Yap, kalian penasaran gak sih tentang ide bisnis ini? Kenapa sih alasan kami memilih ide bisnis ini? Berdasarkan cara pembuatannya, kopi es krim cangkang telur ini sangat mudah dibuat loh teman-teman. Kalian hanya perlu menyiapkan bahan-bahan seperti di samping. Nah, untuk es krim, kita hanya perlu menyiapkan tepung maizena, susu bubuk, susu cair, dan gula pasir. Dan untuk cangkang telur, nantinya akan dibuat menjadi tepung, dan tepung ini menjadi tambahan adonan untuk es krim, sehingga kalsium yang ada di es krim akan bertambah, sehingga es krim akan jadi lebih sehat. Untuk cangkang telur, kita bisa mengumpulkan cangkang telur, kemudian mencucinya, merebus, lalu mengeringkan dan memblendernya, sehingga akan menjadi tepung. Nah, bahan tepung cangkang telur ini dicampur dengan bahan-bahan yang ada di es krim, sehingga dihasilkan es krim yang sehat. Kemudian untuk kopi, kita bisa membeli kopi Arabica yang murah dan sehat, dan kita tinggal menyeduhnya. Dan dihasilkanlah kopi
yaitu kopi dengan campuran es krim. Dan kopi dan es krim ini bisa dipadukan. Dan cara konsumsinya, es krim yang ada di gelas ini bisa dituangkan dengan kopi Arabica tadi. 1. Dari segi bahan. Bahan yang diperlukan sangat mudah didapat dan murah. Kopi yang kami usulkan berbahan dasar kopi Arabica. Hal ini karena kopi Arabica mengandung kadar kafein yang lebih sedikit dan asam klorinat yang lebih rendah. Karena itu kopi Arabica lebih aman untuk lambung kita. Kenapa kita memilih kopi Arabica? Karena kopi Robusta memiliki kadar kafein yang 2 kali lebih banyak daripada kopi Arabica. Namun ini berakibat pada rasa kopinya yang lebih pahit. Selain itu, jenis kopi Arabica juga memiliki kandungan gula dan likit lebih tinggi daripada Robusta, sehingga lebih manis saat diminum tanpa perlu menggunakan gula. Dan es krim bisa diproduksi sendiri dengan bahan susu dan maizena. Dan cangkang telur memiliki protein dan kalsium yang sangat tinggi. Dari segi manfaat, kenapa kami memilih kopi, es krim, dan cangkang telur? Karena manfaat kopi adalah menghilangkan ngantuk, sedangkan es krim untuk mendinginkan pikiran, dan cangkang telur mempunyai kalsium dan protein yang sangat tinggi. Itulah alasan kenapa anak muda lebih memilih kopi menemani kegiatan mereka, karena kopi dapat menghilangkan kantuk dan es krim berfungsi untuk meningkatkan kepikiran. Cangkang telur kebanyakan langsung dibuang, padahal cangkang telur memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi. Dari sisi pencapaian tujuan produk yang kami usungkan tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memperhatikan sisi kesehatan Anda. Adanya cangkang telur bisa menambahkan kalsium untuk pada tubuh kita, tubuh Anda, dan tubuh kita semua. Inovasi yang kami ambil di kelompok kami adalah inovasi kopi es krim dari cangkang telur. Mengapa? Karena dari segi pasarnya sendiri, kami memilih produk ini dikarenakan permintaan produk kopi cukuplah tinggi. Kopi banyak diminati oleh semua kalangan, terutama anak muda. Pada masa sekarang, seringkali anak muda menggunakan tempat kopian untuk berkumpul, menghibur diri, sharing, mengadakan rapat, bahkan menghilangkan stres. Selain kopi, es krim juga memiliki pasar yang bagus. Es krim diminati banyak orang untuk menghilangkan stres dikala banyaknya tugas pada anak zaman sekarang. Selain kegunaannya dalam mendinginkan pikiran, kami juga menginginkan es krim yang sehat dan berguna bagi kesehatan. Sehingga cangkang telur menjadi pilihan inovasi kami agar produk kami bisa menambah dan melengkapi kalsium dalam tubuh. Karena tren dari kopi dan juga manfaat dari es krim, serta adanya inovasi dari cangkang telur ini, kelompok kami optimis bahwa inovasi ide bisnis yang kami usung dapat diterima di semua kalangan karena adanya pasar yang baik. Dari sisi target produk yang kami usung, memiliki target pasar yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa dapat menikmatinya. Kopi yang aman serta es krim dan cangkang telur yang berkalsium menjadikan tubuh semakin sehat dan dapat membantu orang-orang menghilangkan masalah kantuk bahkan stres berlebih. Inilah alasan kelompok kami menyepakati ide bisnis kopi es krim cangkang telur karena adanya target pasar yang baik. Dari segi pemasaran, mengapa kami menyepakati ide bisnis kopi es krim cangkang telur? Hal ini dikarenakan adanya kesempatan pemasaran yang baik. Produk yang kami produksi memiliki keunikan yang berbeda dari produk yang lain. Selain dari sisi manfaat yang diberikan, produk kami bisa dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kami menyediakan produk yang bisa dipesan baik secara offline maupun secara online. Secara offline, kami menyiapkan outlet untuk memasarkan produk kami. Outlet akan kami desain semenarik mungkin mengikuti tren anak muda masa kini yang nyaman dan instagramable agar masyarakat tertarik untuk berkunjung menikmati uniknya inovasi produk kami. Jadi bagi yang memesan secara offline, selain rasa dan manfaat yang kita tawarkan, ada pun keindahan outlet yang
mereka bisa dapatkan. Dan secara online, kami dapat memasarkan produk melalui platform online ataupun marketplace yang sudah tersedia. Secara online, pengemasan produk akan dilakukan dengan berbentuk saset, sehingga konsumen bisa menikmati dan membuat kopi es krim cangkang telur ini sendiri di rumah. Kami juga akan membuat akun Instagram agar pemasaran produk bisa lebih luas, sehingga masyarakat dapat melihat dan menjangkau produk yang kami usung. Dari segi kemampuan bersaing, kelompok kami memproduksi kopi es krim cangkang telur, di mana produk ini merupakan produk yang belum ada di kalangan masyarakat umum. Memang banyak yang telah menjual produk kopi pada masa sekarang ini, namun adanya inovasi produk kopi ditambah dengan es krim yang terbuat dari cangkang telur membuat sensasi berbeda yang hanya dapat dinikmati jika masyarakat berkunjung di outlet maupun membeli melalui platform kami. Sehingga dengan hal ini, kami beroptimis bahwa produk yang kami usung laku di pasaran dengan adanya dukungan dari segi manfaat, segi pasar, segi target, dan pemasaran yang sudah teman-teman saya tadi jelaskan di awal. Selanjutnya yaitu dari segi pengembalian investasi, bisa kita lihat bahwa kelompok kami memiliki anggaran. Nah, untuk kopi, anggaran kopi Arabica 1 kg yaitu sebanyak Rp100.000, di mana 1 kg ini bisa menghasilkan 100 cup kopi, dan 1 cup kopi kita isi 10 gram. Dan untuk es krim, bahan-bahannya seperti susu bubuk, maizena, susu murni, dan gula pasir 11 sendok makan. Dan semua dari bahan-bahan es krim ini totalnya adalah Rp22.500, dan kami estimasikan dari semua bahan ini akan menghasilkan 10 atau bisa menghasilkan 10 cup, sehingga untuk memproduksi 100 cup kita perlu sebanyak 10 kali produksi, sehingga dihasilkan anggaran dari es krim sendiri yaitu sebanyak Rp225.000. Dan kemudian untuk cangkang telur, kita untuk 100 cup kita butuh 1 kg, jadi totalnya adalah Rp10.000. Dan untuk cup kopi, ketika ada orang yang memesannya ingin dibawa pulang dan sebagainya, sehingga kita menyediakan cup, sehingga cup itu anggarannya yaitu Rp50.000. Dan total dari semua anggaran yaitu Rp385.000. Dan harga jual yang kami tetapkan itu adalah Rp15.000. Nah, target penjualan per hari adalah Rp100.000, di mana artinya ketika kita 100 pieces. Nah, di mana ini ketika kita tiap hari bisa menjual 100 cup dengan harga jual Rp15.000, sehingga dihasilkan keuntungan dari harga jual tersebut sebanyak Rp1.115.000. Dan ini merupakan sesuatu yang menarik karena target pencapaian keuntungan 1 bulan jika diakumulasikan yaitu sebanyak Rp34.550.000 dari bahan-bahan yang hanya kita butuhkan yaitu sebanyak Rp385.000, menghasilkan total keuntungan Rp1.115.000 untuk 100 cup. Sehingga dengan adanya pengembalian investasi yang cepat dan menarik ini, sehingga kelompok 7 optimis dari bulan ke bulan nantinya dari usaha kopi ini akan cenderung meningkat karena belum ada outlet atau usaha lain yang memiliki inovasi produk seperti produk yang kami usung. Dan selanjutnya adalah dari sisi pencapaian tujuan, di mana produk yang kami usung memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, di mana pihak yang terlibat ini seperti penghasil kopi, kemudian penghasil es krim, dan juga penghasil cangkang telur, di mana cangkang telur yang biasanya kita buang, kita manfaatkan untuk menambah kalsium dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, itu bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan ini baik berupa produk yang bermanfaat, produk yang unik dan sehat. Kemudian yang ketiga, tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi si penjualnya. Dimana tadi kita udah estimasikan bahwa jika harga jualnya Rp15.000 dan tiap hari kita bisa menjual 100 cup,
Sehingga target keuntungan per hari kita bisa mendapatkan 1.115.000 dari hasil kopi es krim tadi. Dan target pencapaian keuntungan 1 bulan kita bisa mendapatkan 33.450.000. Itu jika kita konsisten bisa menjual 100 cup per hari. Dan kemudian sehingga ditarik kesimpulan bahwa produk yang kami usung ini tidak hanya mengikuti tren, tetapi kita juga memperhatikan sisi kesehatannya. Nah, itu semua teman-teman alasan-alasan kelompok kami mengapa kami menyepakati ide bisnis kopi es krim cangang telur yang akan direalisasikan. So, itu semua yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ide bisnis ini bisa menginspirasi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.